terkuak lagi sekarang, kemarin yang warga Bangladesh yang ditangkap itu ternyata itu adalah orang yang menyamar. Ketika ditanya oleh polisi dan diperiksa oleh polisi, mereka ini ya yang ditangkap itu, yang kemarin satu-satunya itu dia memiliki kartu UNHCR. Ya, masalah terkait pengungsi Rohingya, banyak sekali masalah-masalah yang kini kian terbuka ya. Inti-inti dari masalahnya kenapa sih bisa seperti itu. Nah, banyak kan dari kalangan masyarakat Indonesia yang mempertanyakan apa tindakan yang dilakukan pemerintah Indonesia dan juga mengenai petugas yang berpatroli di wilayah laut Indonesia, khususnya berada di Aceh, kayak petugas patroli TNI Angkatan Laut ataupun juga pihak polisian yang mempertanyakan nih para netizen masyarakat Indonesia, kenapa kapal-kapal ini tidak di stop agar tidak bersandar di wilayah Indonesia, ataupun jangan sampailah pengungsi yang banyak dari Rohingya ini sampai turun ke wilayah Aceh gitu guys. Nah, ternyata kita sudah memiliki jawabannya, bahwasanya di sini pihak TNI dan polisi juga sebenarnya satu suara dengan masyarakat Indonesia, tidak setuju jika mereka warga asing pengungsi Rohingya ini tanpa identitas resmi dan masuk melebihi kapasitas ke Indonesia. Bahkan menurut Mahfud MD nih, dana untuk pengungsi Rohingya ini juga mulai habis. Bahkan kalau saya lihat nih dari beberapa pengakuan warga di Aceh sana, ternyata bukan sekedar dari pemerintah aja ya. Jadi makannya, pakaiannya itu ya dari warga-warga Aceh juga. Di sana ada yang meminta sumbangan demi pengungsi Rohingya ini ya. Itu mereka di sana sibuk demi mereka loh ya. Biasanya mereka ini harusnya bekerja kan. Kalau kita lihat dari demo-demo juga, ini ibu-ibu yang lebih banyak, ya mungkin di sini pria, bapak kayak gitu ya, itu pada kerja guys. Tapi di sisi lain mereka juga berdemo bareng-bareng ya. Sebenarnya pada awalnya di sini masyarakat Aceh ini sudah baik banget ya. Mereka sudah mau meluangkan waktunya, mau masakin buat mereka, mau ngebantu mereka dari segala pakaian, tenaga. Tetapi akhir-akhir ini dikarenakan kelakuan pengungsi Rohingya ini dan semakin ngelunjak juga dan semakin banyak juga, tentu masyarakat Aceh juga di sini protes dan menolak kedatangan pengungsi Rohingya. Nah, maka dari sini kalau kita lihat ya, jika para petugas patroli di wilayah Indonesia ini ya, khususnya yang berada di perairan Aceh, mengatakan bahwasanya mereka tidak bisa semena-mena mengusir warga Rohingya karena faktor kemanusiaan. Mereka mengatakan bahwasanya ini tergantung dari pemerintah dan juga UNHCR. Sedangkan pemerintah sendiri melalui Mahfud MD menjawab bahwasanya pemerintah Indonesia sebenarnya sah-sah saja untuk menolak pengungsi Rohingya seperti negara yang lain. Kenapa? Karena di sini Indonesia tidak menandatangani kesepakatan dengan UNHCR. Jadi kenapa kok tetap dibiarkan? Ya masalahnya di sini pihak UNHCR ini itu selalu memelas belas kasihan pemerintah Indonesia, sehingga mereka ya berpikir lagi, ya kenapa harus kayak gimana gitu. Sepertinya sih ini ada dilema di pemerintahan sendiri guys, karena ini dari pihak UNHCR. Karena kalau kita lihat nih dari wilayah Aceh sendiri, kalau kita lihat dari wali kotanya ya, mereka ketika ditanya nih ya, itu memperbolehkan bahwasanya pengungsi Rohingya itu ada di situ. Dan ketika UNHCR ini ditanya oleh warga Aceh, itu mereka menjawabnya karena menurut wali kota juga boleh. Tetapi kalau misalnya kita lihat dari pemerintahan yang ada di bawah seperti kepala desa, justru itu dia yang dekat, lebih dekat dengan rakyat, itu justru menolak guys. Jadi ini beda ya, dari kepala desa sampai wali kota itu berbeda guys. Jadi ini tergantung dari pemerintahan itu sendiri. Nah, artinya di sini pihak UNHCR lah yang selalu memelas belas kasihan terhadap pihak pemerintah Indonesia gitu guys. Jadi di sini balik lagi ke faktor kemanusiaan. Nah, dikarenakan kemarin ada yang dapat tuh ya, oknum pelaku dari warga negara Bangladesh yang ditangkap polisi dalam konferensi persnya. Kalau kita lihat bahwa orang tersebut itu sengaja ya membawa pengungsi Rohingya itu di agen, kayak agen gitu ya. Dia itu dibisniskan mendapatkan 7-14 juta rupiah per setiap orang loh, bukan per setiap angkut, itu per setiap orang. Artinya mereka, agen ini mendapatkan 3,3 miliar ya guys. Dan 2 orang lagi masih buron menurut pihak kepolisian. Dan yang terkuak lagi sekarang, kemarin yang warga Bangladesh yang ditangkap itu ternyata itu adalah orang yang menyamar. Ketika ditanya oleh polisi dan diperiksa oleh polisi, mereka ini ya yang ditangkap itu, yang kemarin satu-satunya itu dia memiliki kartu UNHCR. Nah, saya tidak tahu nih apakah
si pelaku ini adalah anggota dari UNHCR juga yang kemarin tangkap, apakah dia hanya oknum atau adalah orang yang ngaku-ngaku anggota dari UNHCR, karena itulah yang ditemukan dalam konferensi pers resmi polisi di sana guys. Nah itu ya, ada beberapa sumber yang tidak menyebutkan soalnya di berita-berita resmi mengenai adanya kartu UNHCR di kantong si pelaku yang sudah ditangkap kemarin. Nah, maka di sini pemerintah ini jangan sampai dilema lagi ya, harus sesegera mungkin menindaklanjuti, mengambil salah satu keputusan yang tegas dan memberikan bukti-bukti fakta ya masalah pengungsi Rohingya ini ke UNHCR. Kenapa? Agar di sini pemerintah Indonesia ini untuk memberikan fakta-fakta ya keburukan dari pengungsi Rohingya ini. Misalnya ya kemarin yang ditangkap dia memiliki kartu UNHCR. Kalian lihat aja di berita resminya. Jadi di sini seharusnya Indonesia sendiri ya, pemerintahan ini agar tidak merasa kagok lagi lah dengan pihak UNHCR. Karena apalagi kemarin kan kalau misalnya kita bicara mengenai kemanusiaan gitu ya, kemarin kan ada yang ditangkap tuh. Itu artinya dalam masalah ini ada pelanggaran hukum dan ini perlu diketahui oleh pihak UNHCR. Kenapa kok masih bisa diterima gitu? Padahal di sisi lain itu ada yang dimanfaatkan ataupun ada kejahatan yang itu buktinya mereka sudah ditangkap. Jadi apalagi yang harus ditunggu kira-kira ya? Ya semoga saja masalah ini cepat selesai ya, kita doakan. Semoga pengungsi Rohingya tidak datang lagi ke wilayah Indonesia dan mereka segera bisa dikembalikan ke negara asalnya ataupun ke negara lain, bodo amat lah. Yang pasti di sini ya tentu saja pasti menggunakan dana dari Indonesia sendiri ya. Padahal mereka kalau kita lihat dari agen sendiri kan mereka ini per setiap orang dapat 7-14 juta tuh. Berarti sebenarnya mereka ini punya uang dong gitu ya. Ataupun di artikel itu ada. Kemudian dari perilaku-perilaku ya keburukan yang dilakukan oleh pengungsi Rohingya ini kan kita tidak tahu juga nih, ada yang dibuang makanannya, ada yang bahkan dikasih Indomie dia tidak mau. Kemarin ada tuh yang dari mantan relawan pengungsi Rohingya yang mengatakan mengenai segala kebusukan dari pengungsi Rohingya ini. Bahkan kita tidak tahu apakah pengungsi Rohingya ini yang masuk ke Indonesia yang dikatakan adalah orang yang seharusnya berada di Indonesia, sementara apakah mereka ini ketika masuk berapa ribu dan keluarnya sama berapa ribu gitu ya, misalnya masuk 1000 keluar apakah 1000 juga. Nah karena kalau kita lihat sebenarnya banyak juga nih di wilayah Indonesia itu ada pribumi yang menikah dengan warga Rohingya, artinya mereka itu sebagian bukan berarti mengungsi saja untuk sementara, tetapi ada yang tidak mau pulang ya, mereka ada yang menetap di Indonesia sampai sekarang yang sudah lama. Nah itu pun sudah kita lihat di berita-berita resmi. Bahkan menurut Mahfud MD, mereka ini kan pengungsi yang awalnya oleh pemerintah Indonesia akan segera ya dikembalikan ke negara asalnya, tetapi para pengungsi Rohingya ini tidak mau dikembalikan dan banyak juga yang kabur. Nah kenapa kok bisa pengungsi Rohingya ini pada kabur? Apakah enggak dijaga ya oleh petugas di sana? Kalau saya melihat artikel resmi itu mereka ini sebenarnya dijaga ya, di gerbangnya itu dijaga, tetapi mereka pengungsi Rohingya ini membobol dinding guys, tembok itu dibobol lewat toilet wanita sehingga mereka ini bisa kabur. Ini kejadian yang kabur ini sudah 2 kali ya. Yang pertama itu 7 orang, kemudian kejadian yang kedua itu adalah 16 orang. Nah mereka ini sudah berhasil ditangkap gitu ya. Jadi kita harus tahu juga nih harusnya pihak pemerintah berapa orang sih yang masuk, kemudian ketika seandainya nanti mereka benar-benar dikembalikan ke negara manapun gitu ya ataupun ke negara asalnya, apakah sama dengan jumlah ketika mereka masuk. Nah maka dari beberapa faktor keburukan dari pengungsi Rohingya ini, itu data-datanya harus diberikan kepada pihak UNHCR agar mereka diskakmat oleh pemerintah, bukan berarti karena tidak memiliki rasa pri kemanusiaan, tetapi faktor-faktor itu tadi. Karena kalau misalnya alasan dengan pengungsi gini terus tanpa identitas bisa masuk, wah ini sangat membahayakan negara Indonesia ya. Maka di sini Indonesia sangat luas ya, sehingga jangan sampai boleh dikasih pulau untuk menetap. Nah apalagi ada di Malaysia juga tuh kemarin yang minta tanah kabarnya ya. Nah jangan sampai terjadi di Indonesia juga guys ya. Kita doakan saja semoga di sini pihak pemerintah UNHCR dan beberapa petugas di Indonesia kayak TNI ataupun juga kayak polisi ya, dan orang-orang yang terkait di dalamnya itu yang bisa menyelesaikan masalah ini, mereka katanya sedang berkoordinasi dengan UNHCR juga PBB untuk memutuskan tindakan yang tegas agar tidak semakin banyak para pengungsi Rohingya datang ke Indonesia.